yanfa'u bikum fid dharain amin. Hafizakumullah. Pada kajian kitab tafsir Jalalain kita telah sampai kepada halaman 24 surah Al-Baqarah ayat 173, di mana pembahasan terakhir yang telah kita bahas adalah pembahasan terkait perkara-perkara yang memang Allah haramkan kita untuk memakannya. Tapi Allah juga menjelaskan bahwasanya setiap ada yang umum pasti ada khusus. Likulli syai'in mustasnayat. Segala sesuatu pasti ada pengecualiannya. Allah jelaskan bahwasanya daging babi haram. Allah jelaskan darah yang mengalir haram. Allah jelaskan bangkai haram. Allah jelaskan bahwasanya hewan yang disembelih tapi tidak atas nama Allah tapi atas nama berhala atau uhilla li ghairillah itu pun menjadi haram. Tapi semua ini kalau ternyata ada suatu keadaan yang memaksa dia untuk memakannya, di sini dalam penjelasannya ghaira bagin wala adin. Jadi ada suatu keadaan pamanituro ghaira bagin wala adin, orang yang terpaksa dan dia juga sebenarnya tidak ingin melakukannya, tidak dalam keadaan bugot atau membangkang, tidak juga dalam keadaan mu'tadin, orang yang berlebihan, maka fala isma alaihi. Jadi status dia memakan barang-barang yang haram tadi, ya barangnya tetap haram, tapi dia memakannya dalam keadaan darurat, itu menjadikan perilaku dia atau perbuatan dia tidak menjadikan dia berdosa. Gitu. Dan tentunya dalam perkara yang dibolehkan karena darurat itu pun ada batasannya. Kalau kaidah fikihnya itu ad-daruratu biqadriha. Bahwasanya atau ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Artinya setiap yang darurat itu ditimbang sesuai dengan kadarnya. Kalau seandainya darurat kita itu karena ingin mempertahankan hidup, kita tahu bahwasanya dengan katakan 3 huwab kita sudah bisa mempertahankan hidup, maka batas yang diperbolehkan hanya 3 suap saja. Keempat, kelima sampai seterusnya itu tidak diperbolehkan. Karena keempat, kelima nanti tujuannya bukan karena sebab darurat. Karena kalau darurat itu mempertahankan hidup sudah tercukupi dengan 3 suapan contohnya. Keempat, kelima, keenam itu sudah tidak dikatakan darurat lagi sehingga statusnya akan kembali kepada haram. Gitu. Makanya di sini dijelaskan famaniturra ghaira bagin wala 'anin fala isma alaihi. Dan ternyata di sini juga ulama mengambil hukum di dalam semua perkara yang dikatakan dalam istilah rukhsah. Di antara syarat untuk mendapatkan rukhsah adalah orang tersebut bukan orang yang sedang bermaksiat. Contohnya kita katakan dalam perjalanan ada rukhsah. Rukhsahnya apa? Ketika perjalanan lebih dari 2 marhalah atau kurang lebih 83 atau lebih lah seperti 84, itu seseorang boleh tidak puasa kalau bulan Ramadan, boleh sholatnya di qashar atau di jama', itu semua rukhsah. Tapi tentu syaratnya ya, adalah ketika orang tersebut tidak sedang bermaksiat. Kalau seandainya dia safar, membuat perjalanan tujuannya maksiat, maka otomatis rukhsah tadi tidak boleh dia kerjakan, tidak boleh diambil. Kemudian juga ulama dalam hal ini ya, seperti hanya rukhsah yang lain pun sama, tidak boleh dalam keadaan bermaksiat. Jadi syarat utama agar kita bisa mendapatkan rukhsah adalah kita tidak sedang bermaksiat. Kapan kita bisa mendapatkan rukhsah? Di sini contohnya ada orang membuat perjalanan tujuannya tidak baik, tujuannya adalah sesuatu yang maksiat. Tapi ternyata di perjalanan dia taubat. Dan ternyata sisa perjalanannya itu masih jaraknya adalah jarak diperbolehkan untuk mendapatkan rukhsah, maka ketika itu karena dia telah tobat maka hukum berlaku untuk dia
artinya dia boleh mengambil rukhsah. Makanya di sini Imam Syafi'i mengatakan malam yatubu, artinya ada qaid, ada batasan selama dia belum bertobat. Kalau sudah bertobat maka rukhsah balik lagi diperbolehkan artinya untuk diambil. Itu penjelasan di ayat 173. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tentu pembahasan ini sudah berbeda lagi daripada yang sebelumnya, karena sebelumnya membahas tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Dulu ayat tadi ini enggak ada bulatannya sih. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, menyembunyikan ma apa-apa anzalallah, telah menurunkan siapa Allah pada minal kitab, daripada kitab, al-mustamili, yang mencakup ala na'ati Muhammad, atas sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang tersebut? Wa humul yahudu, mereka adalah orang-orang Yahudi. Wa yastaruna, dan mereka membeli bihi, dengan apa atau dengan kitab ini, thamanan qalila, harga yang sedikit, minad dunya, dari dunia, ya'khudunahu, yang mereka ambil harga dari dunia yang sedikit tadi itu, badalahu, sebagai pengganti daripada kitab. Dari mana mereka mengambilnya? Min saflatihim, dari orang-orang kalangan bawah. Fala yudhiruna, maka mereka tidak menampakkan, tidak menjelaskan ayat tadi itu, khaufa fautihim, karena mereka takut tidak bisa mengambil tadi thamanan qalila alaihim, dari mereka atau atas mereka. Ulaika, orang-orang yang tadi itu, yang menyembunyikan dan menjual ayat dengan harga yang sedikit dari dunia, ma ya'kuluna fi butunihim, apa-apa yang mereka makan, fi butun, di perut-perut mereka, illan nar, atau tidak ada yang mereka makan di dalam perut mereka kecuali neraka. Di annaha, karena sesungguhnya neraka itu ma'aluhum, tempat kembali mereka. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ghadaban, karena murkanya Allah alaihim, atas mereka. Wala yuzakihim, dan tidak pula Allah mensucikan mereka, yutahhiruhum, tegasnya mensucikan mereka, min danasid dunub, dari kotoran dosa. Walahum, dan bagi mereka adabun, adab alimun, yang pedih, mu'limun, yang menyakitkan atau pedih. Apa itu? Wan naru, yaitu neraka. Hadirin rahimakumullah, ini sebenarnya ayat yang memang beberapa kali Allah singgung ketika Allah menjelaskan orang-orang yang menyembunyikan wahyu yang telah Allah turunkan kepada para nabinya, atau dalam artian mereka itu hanya mengambil kemanfaatan, tapi ketika ada sesuatu yang memberatkan kepada mereka, mereka buang. Kalau ada yang menguntungkan diambil, ada yang merugikan mereka buang. Padahal itu adalah semuanya ayat yang Allah turunkan kepada para nabinya. Maka orang-orang yang tadi itu, ya, yang menyembunyikan apa-apa yang Allah telah turunkan, Imam Suyuti menjelaskan diantaranya adalah penjelasan tentang Nabi Muhammad. Kenapa mereka sembunyikan penjelasan tentang Nabi Muhammad? Karena tentu ketika mereka menjelaskan
sifat-sifat Nabi Muhammad itu akan merugikan mereka. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tapi Allah turunkan dari Arab. Wah, bagaimana ini? Allah turunkan dari Arab, sedangkan mereka Bani Israel, kalangan Bani Israel, yang mana non-Arab Bani Israel itu, bukan dari kalangan Arab. Nah, kalau mereka sampaikan bahwasanya nanti Nabi terakhir kita dari Arab, wah nanti Bani Israel tidak punya posisi lagi di masyarakat. Apa namanya, istilahnya itu pamornya sudah kalah nanti dengan orang Arab. Akhirnya mereka sembunyikan. Mereka kan hasad nantinya. Tidak mau mereka mendapatkan Nabi dari orang Arab, karena mereka pinginnya mereka yang mereka anggap adalah anak-anak Allah. Mereka adalah anak-anak Allah karena mereka adalah orang-orang yang mulia. Bahkan ada juga yang mengatakan ini, wallahu alam betul atau tidaknya, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang pinter, karena dulu mereka makan al-manna wassalwa, dan al-manna wassalwa adalah makanan surga, yang mana makanan surga ini secara vitamin dan kandungan dan sebagainya itu adalah sangat-sangat besar. Jadi manfaatnya besar sekali. Mereka mengkonsumsi al-manna wassalwa, ya wajar mereka pinter. Nah gitu. Makanya mereka itu ya pinter sekali, sampai Nabi pun mereka debat, saking pinternya mereka. Nabi mereka debat terus. Gitu. Nah, ini orang-orang Yahudi. Mereka ini menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada kitab, yang diantaranya itu yang mereka sembunyikan adalah terkait penjelasan tentang Nabi Muhammad. Dan mereka juga yashtaruna bihi tsamanan qalila. Kadang mereka itu suka jual ayat, yang mana balasannya itu tidak seberapa. Itu jual ayat, ketika ada orang kaya melanggar, ya ayatnya oh ini bisa dikondisikan lah gitu kan. Tapi kalau orang miskin melanggar, wah ini langsung hukuman keras lah, seperti itu. Itu dari dulu seperti itu sudah terjadi. Orang kaya atau orang yang terhormat melanggar dikondisikan, tapi tentu ada balasannya. Mereka meminta sesuatu. Nanti kan mereka menjual ayat. Nah, orang-orang yang demikian, yang jual belinya seperti itu adalah orang-orang yang kata Allah, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka adalah orang yang tidak memakan atau tidak memasukkan sesuatu dalam perut mereka kecuali neraka. Artinya ini adalah sebuah kiasan yang pada intinya Allah menunjukkan tempat mereka nanti di akhir adalah neraka. Dan bahkan kata Allah murka kepada mereka sehingga mereka nanti di hari kiamat itu mereka tidak akan diajak bicara dan mereka juga tidak akan disucikan. Wala yukallimuhumullah, karena nanti di kiamat Allah akan yukallim al-makhluk, itu Allah akan berbicara kepada seluruh makhluk nanti di hari kiamat. Nanti kita semua akan mendengar kalam Allah di sana. Tapi Allah alam, ini nanti penjelasannya mungkin ada di Ustaz Farhan juga saja. Nanti di akhirat semuanya akan mendengar, tapi nanti di surga akan melihat dan sebagainya, ada penjelasannya. Tapi bagi orang-orang yang demikian, ini tidak ada kata kompromi. Allah langsung katakan mereka tempatnya di neraka. Bahkan saking murkanya Allah cuek, tidak mau mengajak mereka bicara. Dan juga Allah tidak akan mensucikan mereka dari kotoran-kotoran dosa. Dan Allah juga katakan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu neraka. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita garis bawahi di sini wa yashtaruna bi tsamanan qalila, yang memang di sini Allah ibaratkan mereka itu sedang jual beli ayat. Tapi namanya jual beli ayat, tentu tidak ada orang menjual beli ayat kemudian mendapatkan balasan yang sama dengan ayat tersebut, tidak ada. Yang mereka jual belikan adalah ayat-ayat Allah, dan itu adalah mukjizat. Masa mukjizat dibeli dengan dunia? Ya tidak mungkin sepadan. Makanya Allah jelaskan tsamanan qalila. Maka ini kadang-kadang saya introspeksi diri sendiri juga. Saya pernah mendengar, dan ini kalau tidak keliru ada dalam kitab Al-Hikam. Salah satu dosa paling besar adalah ketika ada seorang guru mengajarkan akhirat kepada orang-orang, mengajarkan akhirat kepada orang, sedangkan yang dia inginkan adalah dunia. Kepada orang-orang yang memberikan dunia dan mereka menginginkan akhirat. Itu kayak contohnya ya, saya sedang mengajar, gitu kan.
Kemudian saya ajarkan tentang akhirat, sholat dan sebagainya. Tujuannya itu adalah agar mendapatkan dunia. Dan dari siapa mendapatkan dunia? Dari orang-orang yang nanti mereka mendapatkan akhirat dari kita. Gitu. Jadi saya mengajar, tujuan saya itu dapat dunia, ya imbalan lah seperti itu. Tapi ya bapak-bapak belajar, ya kan, itu mendapatkan akhirat nantinya. Ya seperti itu. Maka kadang-kadang saya berpikir, aduh, apakah saya sedang jual beli ayat ini? Kan kalau baca Al-Hikam itu kadang-kadang kena sentil itu kan. Dan tidak cuma sentilan ini, karena pukulan kalau kita membaca Al-Hikam itu. Gitu. Jadi, masya Allah itu kan. Kalau kita baca ayat ini ternyata, wah jangan-jangan kita juga adalah orang yang yaskaru nabi tamanan qalila. Jika ada orang yang katakan kayak kemarin punya jagoan, presidennya itu adalah kiai. Yang presiden yang mencalonkan dari kiai kan cuma satu ya, Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Saking fanatiknya, ujian kita langsung inna khairu man istajartal qawiyul amin. Menggunakan ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang kau sewa wahai ayahku, kata itu di dalam itu Al-Qawi, Jokowi, Al-Amin dan Kiai Ma'ruf Amin. Jadi orang-orang yang sebaik-baiknya orang yang nanti diberikan jabatan itu ya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Pakai ayat. Ini kan tidak boleh Ustaz ya. Dalam surah Taufikun ini kan istilahnya ini ayat Allah, tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang bukan pada tempatnya. Meskipun memang ya kayak tadi itu, seolah-olah kan orang-orang awam kadang-kadang oh iya aja. Yang COVID saja kemarin seperti itu. Yang COVID yang dimana kita itu waqarna fi buyutikunna kalau salah. Jadi corona itu memang kita tuh harus di rumah katanya. Ambil ayat. Itu jadi seolah-olah dia itu dengan ayat-ayat tersebut ya menjadikan orang-orang yang tadinya mau promosi kan jadi oh iya ada Qur'annya, padahal tidak nyambung sebenarnya. Dan tapi memang konteksnya berbeda. Kalau dengan di sini tuh konteksnya adalah orang-orang yang menjual ayat adalah orang-orang yang ya tadi itu ada transaksi, kemudian mereka lihat oh ini dikembalikan kepada Alkitab, hukumannya harusnya begini, cuman cari celah. Gitu, cari celah karena memang ini berpotensi ngasih uang, cari celah biar ringan nanti. Tapi giliran orang miskin dihadapkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hukum-hukumnya oh ini gunakan ini aja. Karena tidak menguntungkan juga bagi mereka. Nah ini tentu mudah-mudahan bisa menjadi bahan refleksi untuk saya pribadi. Karena terkadang ini kata-kata wa yastaru nabi tamanan qalila ini maksudnya apa? Jual beli ayat gitu kan. Makanya dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran itu di sana ada penjelasan detail. Apa hukumnya mengambil ujroh dari pembacaan Al-Qur'an? Ada di sana. Jadi kalau ada orang mengambil gaji atau mungkin istilahnya upah dari bacaan Al-Qur'an, qori ya, baca Al-Qur'an, kemudian habis baca Quran dapat upah. Gitu. Bahkan kemarin ada yang viral di Sawer. Nah itu ulama ada yang mengatakan haram. Karena memang ini ditakutkan ya ayat ini wa yastaru nabi tamanan qalila seolah-olah jual beli ayat, padahal kan tidak demikian. Tidak boleh ayat Al-Qur'an diperjualbelikan, tidak boleh. Makanya ulama itu sangat melarang sekali, meskipun memang di sana ada juga dalam hal bagaimana orang yang guru ngaji lah gitu mengambil upah, maka di sana jelaskan ya tidak apa-apa, ini jasa maksudnya. Ya. Bukan jual beli ayat tapi jasa. Nah, orang juga ada hilah juga ulama yang mengatakan jalan keluar solusinya makhraj bahwasanya orang yang qori-qori di Indonesia biasanya kan seperti itu, ketika ada acara membaca Al-Qur'an dan tahu sebenarnya qori Indonesia juga tahu ketika diundang ya pasti dikasih upah. Nah itu katakan jasa saja gitu, seperti itu. Tapi kalau kita ingin hati-hati maka jangan diambil. Makanya pesan guru saya katanya guru Al-Qur'an kalau memang sedang ya nggak punya apa-apa, nggak punya penghasilan dari pintu yang lain, ya nggak apa-apa ambil aja.
Tapi kalau udah kaya, mendingan jangan diambil. Kemarin saya pernah jelasin itu, ya guru Al-Quran yang istilahnya masih pas-pasan mah seneng, alhamdulillah ternyata selama ini saya ternyata dibolehkan. Kan saya masih pas-pasan. Ada guru Al-Quran sudah punya mobil, punya rumah, ya guru Al-Quran. Saya gimana tuh katanya? Gitu, karena memang kalau jadi kata guru saya, kalau memang sudah kaya, sudah mampu mah ngajar Al-Quran ikhlas aja, nggak usah ambil upah. Ya. Tapi kalau masih pas-pasan nggak apa-apa ambil, toh dibolehkan juga oleh ulama. Tapi memang di sini kalau kita kembalikan dengan wayasyaru nabi tamanan qalila, ini yang harus kita hati-hati. Naudzubillah. Kalau ternyata itu masuk pada wayasyaru nabi tamanan qalila, kan nanti malah ujung-ujungnya Allah berikan kita neraka kan gitu. Tapi ya tentu ulama di sini jeli. Oh, ini yang mana yang nantinya dimasukkan ke wayasyaru nabi tamanan qalila, mana yang bukan. Mudah-mudahan ini guru-guru Al-Quran, termasuk saya juga kan ngajar di sekolah itu guru Al-Quran, dan mendapatkan upah juga di akhir bulan. Mudah-mudahan ini bukan karena tadi ini wayasyaru nabi tamanan qalila, tapi memang ini ada sesuatu yang di dalam kitab At-Tibyan juga diperbolehkan untuk mengambil ujrah daripada jasa mengajarkan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, selain mereka ini orang-orang yang nantinya akan mendapatkan neraka sebagai balasan dari perbuatan mereka yang menyembunyikan isi Alkitab dan juga menjual ayat dengan harga yang sedikit dari dunia. Kata Al-Quran, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Akhadhuha, jika mereka mengambil kesesatan, badalahu sebagai pengganti daripada petunjuk fid dunya, di dunia. Wal adzab bil maghfirah, dan orang-orang yang membeli azab ya. Dan balasannya apa? Penggantinya ampunan. Al-mu'iddah lahum fil akhirah. Di sini azab yang yang telah disediakan bagi mereka nanti di akhirat. Lau lam yaktumu, andai kata mereka tidak menyembunyikan. Jadi kalau mereka tidak menyembunyikan, tentu mereka akan mendapatkan maghfirah. Tapi kalau mereka menyembunyikan, maka mereka akan disediakan oleh Allah azab nanti di akhirat. Fama asbarahum 'alan nar. Maka begitu sabar mereka, atau alangkah sabar sekali mereka itu berada di neraka, atau apa yang menjadikan mereka sabar atas neraka. Maka di sini ai ma asyadda sabrhum. Tegasnya sabar sekali mereka, begitu besar sekali kesabaran mereka. Wa huwa ta'ajjubun lil mu'minin, ini merupakan keheranan kaum mukminin min ittikabihim mujibatiha, daripada perkara mereka melakukan sesuatu yang mewajibkan mereka untuk masuk neraka. Min ghairi mubalatin, tanpa peduli, wa illa fa ayyu sabrin lahum. Maka jika tidak demikian, maka kesabaran apa yang mereka miliki? Jadi di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tadi kan dikatakan menjual ayat, ini adalah orang-orang yang menjual membeli kesesatan ya, sebagai imbalannya petunjuk, atau mereka membeli azab imbalannya dengan imbalan maghfirah gitu. Jadi tukar. Jadi, mereka sudah punya petunjuk, malah mereka beli kesesatan. Mereka sudah punya ampunan seharusnya, tapi malah mereka tukar dengan azab gitu. Dan kata Allah, fama asbaruhum 'alan nar. Kok bisa ya kayak gitu? Ada manusia kayak gitu. Memang mereka punya kesabaran tingkat apa sampai mereka itu bisa melakukan hal demikian gitu. Mereka tidak peduli mau jual istilahnya kesesatan ditukar dengan petunjuk, atau petunjuk ditukar dengan kesesatan, ampunan ditukar dengan azab. Mereka tidak peduli. Maka kata Allah, fama asbaruhum 'alan nar. Kok bisa itu? Mereka itu punya sabarnya tingkat apa? Ini kan sebuah istilahnya satir lah gitu. Karena sebenarnya tidak ada manusia yang bisa bersabar nanti di neraka. Ya, karena di neraka itu ketika seseorang sudah kena azab, itu semuanya hancur. Nanti badalna unjuru dan ghairaha gitu. Jadi Allah akan ganti lagi. Ya. Allah akan ganti kulit dan sebagainya dengan kulit yang baru lagi. Itu kan kalau kita ya
kalau kita contohnya, kita ini kuli bangunan, kemudian pas di awal-awal itu mungkin kena palu atau apa, itu pasti sakit awal-awal. Tapi lama kelamaan ini dia akan mengeras nantinya. Si kulit ini akan mengeras. Nah, ketika kulit ini mengeras, maka sakit itu akan berkurang. Nah, itu makanya ada orang-orang yang mungkin kalau kita pegang awal-awal itu kayaknya sakit, bahkan bisa berdarah ini. Kalau kita pegang cangkul, kalau di petani atau pegang di perkuliahan, itu kalau kita pertama kali kerja, ini tangan kita itu akan kesakitan. Bahkan ada yang mungkin lecet, berdarah dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah biasa, maka tangan kita itu akan kebal, nantinya akan itu kapalan itu kan. Dan itu akan menjadikan tangan kita sudah tidak sakit lagi. Nah, di akhirat tidak demikian. Jadi jangan sampai kita mengira kalau di adab pertama mungkin sakit, nanti kedua ya udah ada antibodi, seperti tidak. Di akhirat itu ketika kita diadab, kalau ada orang yang diadab itu hancur lebur, nanti diganti lagi kulitnya baru lagi, semuanya baru lagi, diadab lagi. Bahkan kata guru saya itu, di SIM kita saja itu akan seperti halnya Nabi Adam nanti. Sekarang kita badannya hanya ukuran kita seperti ini. Ya. Ukuran kita panjang ya paling berapa? Ya 1,70 meter lah mungkin gitu. Ya, lebarnya paling berapa? Nah, itu kan kalau kena adab ya mungkin nggak seberapa, tapi nanti kata guru saya, kalau ada orang masuk neraka, maka ukuran badannya pun akan dikembalikan lagi seperti halnya ukuran Nabi Adam. Besar. Itu biar mantep gitu. Biar malaikat yang bisa itu mantep. Mau di palu, mau di berapa kayak air itu biar mantep katanya. Jadi biar adab itu benar-benar kerasa adab, dirasakan sebagai adab oleh si orang yang berdosa tadi yang masuk neraka. Makanya di sini Allah sampai menunjukkan bahwasanya orang-orang mukmin ini merasa keheranan. Fama astarahum 'alan nar. Mereka punya kesabaran tingkat apa kok bisa melakukan hal demikian? Kan sudah jelas orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan kepada nabi mereka daripada kitab. Salah satunya tentang Nabi Muhammad itu. Mereka sembunyikan, itu kan ancamannya neraka. Kemudian mereka jual ayat ancamannya neraka. Tapi kalau tetap masih melakukan itu, mereka punya kesabaran apa untuk nanti menjadi bekal neraka? Nah, ini sebuah sindiran. Padahal kan sebenarnya kita semua ya kalau kita berdosa dan langsung neraka tidak ada. Bahkan yang kita baca itu setelah Jumatan ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahab li taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzanbil 'azimi. Itu Imam Abu Nuwas ya. Itu pun tahu, meskipun memang katanya Imam Abu Nuwas itu kan diceritakan orang yang ya tadi itu bahlul itu. Tapi ya sebenarnya ketika beliau berdoa kepada Allah ya, itu masya Allah doanya itu sampai dibaca oleh seluruh kaum muslimin, bahkan ada ulama juga yang mensunahkan dibacanya pada salat Jumat sebagaimana yang kita laksanakan. Karena memang inti dari doanya itu masya Allah gitu kan. Doanya sebanding dengan doanya wali. Dan itu kan masya Allah kan Allah juga dalam suatu keterangan menjelaskan bahwasanya Allah itu akan mengijabah doa bihusnil masalah ketika memintanya itu dengan baik. Ya kayak salah satu permintaan yang itu yang dilakukan oleh Abu Nuwas tadi. Ya, minta kepada Allah, sebenarnya minta masuk surga, tapi ya bilangnya ilahi lasturil firdausi ahla, ya Allah, saya untuk surga firdaus enggak pantas. Tapi wala aku 'alan nari jahimi, tapi saya juga kalau masuk neraka enggak kuat ya Allah. Nah, terus gimana tuh? Masuk surga enggak pantas, masuk neraka enggak kuat, maka faham di taubatan waghfir dunubi. Maka berikanlah aku tobat, ampunlah dosaku. Fa innaka ghafirud dzanbil 'azimi, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Kan gitu. Abu Nuwas itu masya Allah. Bahkan ada riwayat juga menjelaskan itu awalnya karena Abu Nuwas itu ya terkenal bahlul, bahkan mungkin orang fasik dan sebagainya. Ketika beliau meninggal tuh imam-imam nggak mau nyolatin.
Tapi ketika dapat risalah itu surat yang memang beliau tulis, ya kan, itu langsung, kalau tidak keliru Imam Syafi'i atau siapa itu, langsung pas baca itu beliau yang langsung mensolati. Gitu. Karena kenapa? Itu husnul masalah. Ya husnul masalah. Dan memang wali-wali Allah itu kalau minta pada Allah itu enak mintanya. Pernah juga Imam Syafi'i itu kan dipanggil kepada untuk mendoakan seorang mayit ya, yang memang ya sebetulnya mayit itu kan ditunggunya lama, pas datang cuma doa, ya Allah kau juga mau ngadab dia, nggak perlu kan ibadah dia buat engkau ya tidak ngaruh, dosa dia buat engkau ya nggak ngaruh, ya ngapain juga engkau mengadab sesuatu yang nggak buat engkau juga nggak ngaruh ya gitu. Akhirnya pulang langsung masyarakat atau si sahibul hajat yang mengundang ada kecewa juga, udah ditunggunya lama, doanya cuma kayak gitu. Dan ternyata si keluarga tadi dimimpikan, ternyata si mayit tadi itu ya kan mengabari bahwasanya tolong itu Imam Syafi'i kasih hadiah. Kenapa? Karena berkat doa beliau ini saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya para wali itu simpel. Bahkan kalau kita dengar juga cerita-cerita kayak contohnya Syekhana Khalil Bangkalan itu seperti itu juga. Datang tahlilan cuman baca sekali dong la ilaha illallah pulang. Kayak gitu. Padahal yang sudah disediakan jamuan begitu banyak. Ya sapi mungkin menyembelih berapa ekor gitu. Yang tuan Syekhul Hajat gak terima, waduh. Ini udah habis besar-besaran hajatan, baca cuma la ilaha illallah sekali. Sampai ke Syekhana Khalil. Si dia itu timbangan. Ternyata satu seekor sapi itu ditimbang dengan satu la ilaha illallah masih berat la ilaha illallah. Itu langsung katanya. Jadi masya Allah para ulama kita itu seperti itu. Mereka tuh ketika ngomong kepada Allah caranya beda. Caranya itu beda dan memang itu ada sesuatu yang harus kita tiru juga. Gitu. Contohnya tadi kembali lagi ke sini berarti yang Imam Abdul Nuwas gitu. Beliau pun meminta kepada Allah dengan permintaan yang indah sehingga itu adalah sesuatu yang nantinya menjadikan doa yang mustajab. Dan dari doa yang dipanjatkan oleh Imam Abdul Nuwas itu menunjukkan bahwasanya beliau sadar bahwasanya kita ini tidak ada yang mampu bersabar ketika kita di neraka. Nah, kalau seandainya kita sudah tahu, kita sudah sadar bahwasanya kita tidak akan mampu sabar masuk neraka, kenapa kita terus berbuat dosa? Karena dosa itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan orang masuk neraka. Makanya sini, fama asbarahum 'alan nar. Kok bisa artinya atau kok sabar sekali mereka bisa masuk neraka? Kesabaran apa yang mereka miliki sehingga mereka bisa bersabar di neraka? Tentunya tidak ada manusia yang bisa bersabar. Gitu. Makanya di sini kalau memang kita tidak bisa bersabar di neraka, maka seyogyanya kita tidak melakukan sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Di antaranya adalah berbuat dosa. Kalau di sini contohnya adalah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu menyembunyikan isi Alkitab dan juga mereka membeli atau menjual ayat dengan balasan yang sedikit daripada dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id." Dzalika alladzi dzukira min aqlihimun nara wa ma ba'dahu. Hal demikian yaitu hal yang tadi telah disebutkan daripada perkara mereka memakan neraka, ulaika ma yaquluna fi butum ilan nar, dan juga yang setelahnya. Kenapa? Bi anna ay bisabab bi anna, karena bi anna Allah nazzala kitab, karena sesungguhnya Allah menurunkan kitab bil haq, dengan benar, dengan hak, muta'alliq bin nazal. Fakhtalafu fihi, maka mereka ini berbeda, berselisih dalam Alkitab ini dengan kebenaran Alkitab ini. Haitsu amanu,
sekiranya mereka itu ada yang beriman bi ba'dihi dengan sebagian Alkitab, wa kafaru bi ba'dihi, dan sebagian mereka itu kufur, mengingkari dengan sebagian Alkitab. Dengan apa? Salah satu kufur mereka bikatmihi, dengan menyembunyikan sebagian Alkitab tadi. Jadi mereka hanya mengimani sebagian dan kufur yang dengan sebagian. Yang mereka imani mereka tampilkan, yang mereka tidak imani mereka kufur, mereka sembunyikan. Di antaranya adalah tadi tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Mereka kufur, mereka ingkar, sehingga mereka sembunyikan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kita itu dengan benar. Jadi jangan sampai kalau ada tentang penjelasan Nabi Muhammad berarti Allah nurunnya beda nih, Allah nurunkannya nggak benar. Tidak demikian. Semuanya itu benar, Allah yang menurunkannya. Mau tentang sifat Nabi Muhammad dan sebagainya, itu semuanya datang dari Allah yang memang semuanya harus diimani. Tapi mereka malah mengimani sebagian yang tentunya menguntungkan. Tapi kalau ada yang tidak menguntungkan, mereka kufur, mereka tidak imani, mereka katakan bahwasanya ini bukan turun dari Allah, nggak benar ini. Maka wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam kitab, bidzalika wahumul yahudu, dan mereka itu adalah orang Yahudi. Wakila, dan juga ada mengatakan orang-orang yang berselisih itu adalah al-musyrikun, orang-orang yang musyrik fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. Haitsu qala ba'dhum, sekiranya sebagian berkata itu Al-Quran itu menganggapnya syi'run, katanya Al-Quran ini adalah puisi. Wa ba'dhum sihrun, sebagian mengatakan ini sihir. Wa ba'dhum kahana, sebagian mengatakan ini alat tenun dan sebagainya. La fi shiqaqin ba'id, sungguh mereka itu berada dalam perpecahan yang jauh, atau mereka itu berada jauh dari anil haqi, dari kebenaran. Jadi tentu ketika Al-Quran sudah Allah turunkan dengan benar, dengan hak, maka seyogianya semua orang yang mendapatkan itu harus mengimani dengan sebenar-benarnya juga, bukan justru malah berselisih, yang nanti menguntungkan diambil, yang tidak menguntungkan mereka kufur. Dan Allah jelaskan orang-orang yang justru berselisih dalam kebenaran Alkitab ini, mereka berada pada perpecahan yang jauh, atau mereka berada jauh daripada kebenaran. Ya, justru mereka yang berbeda-beda ini justru mereka yang nggak benar sebenarnya. Yang benar itu adalah mereka yang mengimani Al-Quran seluruhnya atau Alkitab seluruhnya, karena Allah mengatakan bahwasanya Allah memang menurunkan Alkitab ini bil haq. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa dijelaskan insyaallah. Ini kalau di Al-Quran itu sudah di ujung ayat ya, di ujung halaman biasanya. Tapi shiqaqin ba'id ini kalau tidak keliru di ujung sini. Kemudian laisa birra itu di halaman yang pertama lagi gitu. Dan ini pembahasannya akan berbeda lagi, karena memang di sini akan menjelaskan kebaikan-kebaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan kalau ada koreksi juga mohon disampaikan daripada guru-guru kita. Sama-sama kita tutup dengan doa majlis. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna annana ashrafna tatub alaina tawbatan sirri kulli hawba wastur lana al-awradi wa aminin rawati wa kulli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khidani wa kulli dhi mahabba aw diratin aw suba wal muslimina ajma amina rabbi asman Wa'lan wajudan manna la bisabi minna bil Mustafa Rasulina dhahi kulli suri Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi dan rasyid sahbihi walhamdulillahi bil badi wa syanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.